إلهي تقصيري ورضاك مطلوب عقلي محبتك ومعرفتك. Ibadah rahimahumullah, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu disehatkan. Kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala baik zahir ataupun batinnya. Dan mudah-mudahan dengan barokah karamah Tuan Syekh dan juga barokah karamah guru kita semuanya bisa diusulkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya pun enggak kayak minggu kemarin. Minggu kemarin Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi kemarin batuknya luar biasa. Segala obat itu sudah dicoba, yang herbal dicobain. Makanya ngajarin minum air kelapa sudah, makan jahe sudah, makan kencur sudah. Obat ini, obat itu, dokter ini sini lah, semuanya. Tapi alhamdulillah masih ada. Sampai barokah manaki, kemarin kita manaki ke Suryalaya, pulang itu di apa ya, Pagerageng ya, sebelum Pagerageng itu banyak orang gantungin kerupuk kulit itu Pak. Wah, akhirnya belilah beberapa karung itu, sambil nyetir sambil makan kerupuk. Di orang kalau batuk biasanya apa? Orang kalau banyak makan kerupuk jadi batuk. Ini batuknya enggak berhenti makan kerupuk, alhamdulillah. Malamnya tidurnya enggak batuk. Pagi-pagi lega, masya Allah. Barokah banget gitu. Jadi masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwan awat rahimahumullah. Mungkin sebelumnya saya minta doa dari semuanya. Ini kemarin hari apa ya, Senin lah, selama minggu Senin kami dapat kabar salah satu guru kami yaitu Syekh Muhammad Ahsan telah berpulang ke rahmatullah. Jadi beliau sedang melakukan ibadah umrah. Jadi kami 3 hari atau 4 hari terakhir di sana beliau datang. Dan kemarin kami dengar kabar beliau telah berpulang ke rahmatullah. Dan beliau adalah salah satu ulama yang menjadi paku bumi. Yang sebelumnya sama-sama kita dengar bahwasanya adalah salah satu ulama yang pernah hadir ke Suryalaya, yaitu Syekh nanti mulai saya sampaikan ini telah meninggal dunia. Dan ini menyusul jadi kemarin dari Mursyid Thariqah Naqsabandiyah, dan beliau Syekh Hasan Baiqun salah satu mursyid daripada Thariqah Naqsabandiyah Uwaisiyah. Jadi masya Allah banyak sekali ulama-ulama yang betul-betul ulama para kekasih Allah ini sudah dicabut oleh Allah. Masing-masing memiliki peranan penting di dalam dunia ini dan sudah mulai dicabut oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati, kita harus selalu meningkatkan amaliyah kita. Bukan hanya amaliyah zahir, tapi juga amaliyah batin. Bukan hanya amaliyah batin, tapi mendohirkan kembali amaliyah batinnya. Maka manaqib di bulan ini ada 2 manaqib, yang salah satunya manaqib yaitu Asma Tuan Syekh. Itu di dalam pahalanya pengucapan itu dibuat seperti kita menyebut Bismillah.
Jadi inilah satu manqobah, bukan nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Jadi manqobah ini adalah salah satu daripada aplikasi atau bukti hadis Rasulullah SAW, yang hadis qudsi yang menyebutkan ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khair. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi disebutkan, aku kata Allah ada di dalam sangkaan hambaku bersamaku, dan aku bersama hambaku ketika hambaku itu ingat kepadaku. Nah, Tuan Syekh ini adalah satu ulama yang qalbunya selalu ingat kepada Allah. Maka Tuhan Syekh adalah satu ulama yang selalu bersama-sama dengan Allah. Maka tidak heran kalau menyebut asma Tuhan Syekh itu sepadan dengan menyebut Ismul A'zam, karena tidak ada jeda di dalam qalbunya untuk terus mengingat Allah. Beda dengan kita juga tidak ada jeda, tapi tidak ada jeda lupa kepada Allah. Nah, ini harus kita jadikan iktibar, kita jadikan mau'idhah, karena malam itu adalah mau'idhah hasanah buat kita. Contoh daripada amalan-amalan atau perilaku Tuhan Syekh yang harus kita contoh pula. Atau lagi guru kita, ya berarti amaliyah atau perilaku guru kita yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Nah, guru kita, beliau pun salah satu ulama yang menjadi paku. Artinya ulama yang selalu ingat kepada Allah. Ulama-ulama seperti inilah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Untuk apa? Untuk terus menjaga keberlangsungan bumi ini. Jadi satu ulama yang memiliki predikat ahli zikir, yang qalbunya selalu berzikir, yang selalu ingat kepada Allah, yang di dalam setiap bolak-balik qalbunya selalu ingat kepada Allah, tidak pernah ada jeda walaupun hanya fi tarfatil ain. Inilah ulama-ulama yang menjadi penjaga-penjaga bumi. Seandainya tidak ada ulama-ulama itu, maka sudah pasti akan terjadi kiamat. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya beliau berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la taqumu sa'ata wa fil ardi man qala dzikrul khafi. Lafaznya bukan dzikrul khafi, tapi beliau bersabda bahwasanya, wahai Ali, gitu, kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidak akan terjadi kiamat selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat dzikir khauf. Jadi selama masih ada orang yang menyebut asma Allah, selama masih ada orang yang mengagungkan asma Allah, kiamat tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kiamat bisa terjadi? Itu tidak serta-merta, tapi berproses. Prosesnya adalah dengan dicabutnya ahli-ahli ilmu, dicabutnya orang-orang yang soleh-soleh tadi, orang-orang yang selalu qalbunya ingat kepada Allah, yang tidak pernah terputus dengan Allah, yang selalu bersama-sama dengan Allah, dengan ingatnya kepada Allah. Ini satu persatu mulai dicabut. Maka matinya seorang ulama itu adalah matinya ilmu. Karena Masya Allah, kita berguru kepada para sahabat.
Sahabat adalah ahlinya ilmu, ahlinya amal. Kita muridnya bangsa. Seorang murid itu tidak akan pernah bisa menyaingi atau menyamai gurunya. Artinya ketika seorang guru, seorang ulama itu meninggal, muridnya ini tidak akan bisa menyamai keilmuan gurunya. Maka semakin lama akan semakin berkuranglah ilmu-ilmu tadi. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang hadir ke majelis ilmu, maka di situ akan dibukakan pintu rahmatnya Allah. Jadi hadir kita majelis manaqib, hadir kita majelis zikir, khataman, kemudian kita melakukan khidmat amaliyah, hikmat ilmiah. Hikmat ilmiah ini, mencari ilmu ini adalah bagian daripada kita melestarikan, menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia. Jadi jangan dianggap kita cari ilmu, kita pintar, bukan. Kemudian kita mencari ilmu, menuntut ilmu, kita menjaga ilmu itu sehingga kita menjadi para penyambung keberlangsungan kehidupan dunia. Dengan penunda kiamat. Dalam kitab Iqam Sulukun disebutkan, apakah kiamat bisa diundur? Bisa, asalkan kita mau beramal dan kita mau menuntut ilmu. Kalau tidak ada lagi orang yang beringat kepada Allah, tidak ada lagi orang yang menuntut ilmu, tidak ada yang mengamalkan, tidak ada yang mengagungkan Allah, disitulah kiamat. Tapi selama masih ada yang menyebut asma Allah, kiamatnya akan mundur. Sampai kapan? Sampai Allah menakdirkan terjadinya kiamat dengan mencabut semua ilmu yang Allah turunkan di bumi ini. Jadi kita harus terus berusaha untuk bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui apa yang diajarkan oleh guru kita. Dan guru kita seorang wali yang mursyid, beliau adalah pengganti kedudukan Rasulullah SAW pada zaman ini. Bukan mengganti Rasulullah, tapi mengganti kedudukan Rasulullah pada zaman. Jadi setiap zaman itu akan ada wali mursyid. Jadi akan selalu ada satu wali mursyid yang kita sebut dengan wali kutub. Yang wali kutub itulah yang menjadi penjaga bumi. Seandainya kalau tidak ada wali kutub itu, maka Allah sudah hancurkan bumi. Alhamdulillah kita menjadi bagian daripada pengamal zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Zikir khafi inilah yang menjadi penjaga bumi. Nah, hanya saja zikir jaharnya insya Allah sudah kita lakukan. Zikir khafinya pun sudah kita lakukan. Zikir jahar kita lakukan dengan lisan kita. Zikir khafinya kita ingatkan dengan qalbu kita. Walaupun masih banyak qoflahnya, tapi setidaknya 1-2 ada yang nyata. Tapi ternyata zikir itu bukan hanya sekedar lisan kita. Zikir itu bukan hanya sekedar ucapan kita. Ini yang lebih sulit. Maka kalau ditanya mana yang lebih sulit, zikir jahar atau zikir khafi? Nah, di dalam kitab Iqam Sulukun pun mana yang lebih utama, zikir jahar atau zikir khafi? Para sahabat menjelaskan, mengutip kalamnya para alim, para ulama, salah satunya adalah mengutip
kawannya Syekh Abu Hasan Al-Ghazali, yang mana Syekh Abu Hasan Al-Ghazali ini mengatakan bahwasanya zikir jahar itu lebih utama bagi orang-orang yang masih pemula. Nah, kayak kita ini kan masih pemula. Jadi zikir jahar bagi kita itu lebih utama dibandingkan zikir khafi. Tapi zikir khafi itu lebih utama bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat muntaha. Artinya bagi orang-orang yang sudah kelas atas, para alim, para ulama yang sudah paham ilmunya, yang sudah paham cara pengamalannya, itu zikir khafi lebih utama. Tapi bagi kita zikir jahar yang lebih utama. Karena ternyata kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, zikir khafi bagi kita dibandingkan zikir jahar itu lebih mudah zikir jahar. Karena kalau kita zikir khafi, begitu kita ilahi unggul itu langsung. Kalau nggak berubah jadi zikir jahar, ya pikirannya tetap kemana-mana. Tapi kalau kita berzikir jahar, begitu tidak kita tarik la ilaha illallah. Lisan kita berzikir, kalbu kita berzikir, telinga kita mendengarkan zikir, maka zikirnya menjadi berlipat-lipat. Tapi kalau zikir khafi, masya Allah, bagi kelas kita. Jadi kalau kita yang lebih utama zikir jahar. Jadi jangan kene-kene, saya zikir jahar sama zikir khafi, saya mau ambil zikir khafinya saja lah, tidak usah zikir jahar. Ya tidak bisa. Karena zikir khafinya lebih sulit dibandingkan zikir jahar. Yakin banyak goflahnya yang bisa dihitung. Dari pagi sampai sore kita yang zikir khafi hanya beberapa. Tapi kalau zikir jahar itulah zikir yang kelihatan. Apalagi kalau kita lagi nongkrong, lagi ngopi-ngopi, ya, sudah hilang, lagi ngobrol sudah hilang, tidak bisa lagi zikir khafi. Tapi bagi kelasnya orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang muntah, zikir khafi lah yang lebih utama. Kenapa? Karena zikir khafi itu amaliyah yang dilipat-lipat gandakan pahalanya. Dan bagi orang-orang yang mutahi, qalbunya selalu ingat, naik turunnya qalbu itu selalu diisi dengan ingat kepada Allah. Tarik nafas keluar masuk diisi dengan zikrullah. Gerak-geriknya, setiap gerak tubuhnya diisi dengan zikrullah. Bahkan detak jantungnya, baik yang terasa ataupun tidak terasa, itu otomatis terisi dengan zikrullah. Ini kelasnya orang-orang yang sudah ahli zikir. Kalau yang pemula-pemula kayak kita, jangan ikut-ikutan. Karena zikir khafi kita masih belang betok. Nah, zikir inilah yang harus kita aplikasikan. Jadi ada zikir mengucapkan, ada zikir mengingat, ada zikir merasakan. Nah, kita setelah tadi zikir mengucapkan, melafazkan kalimat zikir la ilaha illallah, kemudian kita ingatkan di dalam qalbu kita bahwasanya kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, sehingga ketika kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita harus ingat kepada Allah. Disitulah ketika kita dihadapkan dengan hal-hal, oh ini tidak boleh, nah kita ingat kepada Allah. Ini selanjutnya kita yang menentukan mau tetap kita terjang atau kita mundur.
Kalau kita sudah tahu oh ini tidak boleh, ini haram, kita ingat, kemudian kita aplikasikan zikir kita tadi, ingatnya, berarti kita akan mundur. Tapi kalau kita tidak ingat atau ingat kepada Allah tapi terus kita lakukan, maka ini bukan lagi ingat, itu zikirnya hanya sekedar ucapan. Kemudian ketika kita ingin melakukan satu perkara yang baik, kita ingat kepada Allah bahwasanya satu perkara yang baik akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kemudian kalau kita mundur, nah berarti kita sudah ingat tapi tidak dilakukan. Ini berarti zikir kita masih zikir, hanya casingnya saja. Cuma casingnya saja. Tapi zikir yang sesungguhnya adalah kita bisa mengaplikasikan, bisa mendohirkan ingatnya kita tadi, sehingga kita senang berbuat baik, tidak mau melakukan hal-hal yang buruk, selalu ingat memuliakan yang orang lain. Jadi ketika kita ejek, ketika kita dihina apa, kita ingat kepada Allah, maka kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Atau mungkin ketika kita sedang diberikan nikmat, kita tidak mengejek kepada yang lain. Ini zikir. Nah, zikir yang sulit itu zikir yang tadi. Jadi zikir yang lebih sulit lagi adalah mendohirkan zikir khafi. Jadi zikir jahar, lisan tadi, kemudian masuk menjadi zikir khafi. Sudah masuk menjadi zikir khafi, kita keluarkan lagi menjadi zikir sikap atau akhlak. Ini yang paling sulit. Kalau sekedar sholat, saya yakin banyak orang yang sholat. Tapi apa asal daripada sholat tadi? Ini yang jarang-jarang. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi orang yang sholat kadang masih suka melakukan hal-hal yang buruk, masih suka mengumpat, suka menghina, suka menjelek-jelekan, suka memfitnah dan sebagainya. Ini berarti sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini yang harus. Maka kita supaya bisa yang ini, kita harus punya tahapannya tadi. Tahap pertama kita zikir jahar. Supaya apa? Supaya zikir khafinya hidup. Zikir khafinya sudah hidup, keluarkan kembali dalam wujud perilaku, dalam wujud akhlak. Jangan malah diucapkan. Jadi zikir yang sesungguhnya ya akhlak. Rasulullah SAW itulah sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya akhlak manusia itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi cara bersikapnya ya kita mengikuti ajaran Rasulullah. Karena kita jauh 1400 tahun lebih, kita tidak melihat langsung Rasulullah, terlalu jauh, hanya sekedar melihat hadis-hadisnya, membaca yang kadang-kadang kita belum bisa memahaminya. Maka kita yang terdekat yaitu kepada guru-guru kita. Nah, kalau gurunya ini salah, ini yang repot. Jadi memilih guru ini menjadi kunci utama kita selamat atau tidak. Kalau kita salah memilih guru, ya pastikan kita tidak akan selamat. Karena seorang murid yang punya guru itu harus betul-betul memfanakan dirinya kepada gurunya. Nah, murid yang belum atau tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi kita punya guru, bukan gurunya Mbah Bukan, tapi kita harus punya guru.
Nah, sikap atau adab kita kepada guru, salah satunya adalah kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh melawan. Yang lebih lagi, kalau kita sudah dipertemukan dengan guru mursyid, kita tidak boleh mencari guru mursyid yang lain. Mencari ilmunya boleh, tapi bermursyid kepada mursyid yang lain itu tidak boleh. Jadi kalau kita salah pilih guru, kita mengikuti guru yang salah, ya kita akan ikut salah. Atau kita mengikuti guru secara ilmunya bagus, semuanya bagus, tapi tujuannya yang salah. Nah, ini pun bisa menjadikan kita tersesat. Maka sekarang banyak sekali, Masya Allah, banyak guru-guru, banyak ulama-ulama yang saling berselisih paham. Kenapa mereka saling berselisih paham? Karena mereka hanya mengutamakan kepentingan duniawinya, tidak mengutamakan kepentingan akhiratnya, tidak mengutamakan kepada Allahnya, tidak menyandarkan semuanya kepada Allah, tapi menyandarkan kepada hawa nafsu. Karena memang tadi saking sulitnya zikir yang betul-betul ingat kepada Allah yang diwujudkan dalam akhlak. Sama-sama kita semua sudah maklum di Indonesia ini lagi ramai, banyak yang berselisih, inilah itu semuanya. Tapi guru kita Pak Saabah sudah memberikan, mengajarkan yang terbaik yang bisa menjadikan kita musyrik kepada Allah dan sokhe. Saya sering mengatakan, Pak Saabah bukan tidak mengajarkan kita untuk bersolawat. Di Suryalaya setiap bulan Maulid selalu membaca sholawat. Apa yang dibaca? Kitab Al-Barzanji. Bahkan para sahabat pun memberikan maklumat, kalau bisa baca Barzanji, bukan yang lain ya, karena memang beliau paham betul itulah yang original. Beliau tidak menjelek-jelekan yang lain, beliau tidak menyalahkan yang lain, tapi yang beliau baca adalah kitab Al-Barzanji. Kita ikut kepada beliau karena beliau lebih paham. Kemudian di dalam bersikap sehari-hari kita pun selalu diajarkan oleh beliau bagaimana kita menghadapi orang fakir, bagaimana menghadapi orang yang miskin, bagaimana menghadapi orang yang suka mengabul-abulkan ilmu, bagaimana orang yang ilmunya memang banyak, kita harus menghadapi seperti apa. Para sahabat sudah mengajarkan kepada kita yang semuanya itu dirangkum di dalam tanbih. Tanbih ada yang kahiji, kasaluhuran, ulah nadu, kemudian kasepapataran, ulah hayang ngahina, utamanya delekan curiga, kesehadapan ulah hayang ngahina, utamanya delekan curiga, sepapataran kudu akur, ujung batu-batu. Ini adalah sikap kita, akhlak kita yang tanpa kita sadari, kalau kita mengamalkan tanbih itu kita sedang berzikir. Makanya kalau ada yang muslim mengatakan ketika ada masalah, udah balik lagi ke tanbih, balik lagi ke tanbih, tapi tidak paham yang dimaksud balik lagi ke tanbih itu. Ini ada, jangan utama-utama kita sudah TGN, wah ada masalah perselisihan, si anu begini, si ini begini, padahal harusnya diluruskan ini. Dah balik lagi ke tanbih, nggak kayak gitu. Memang kita tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain, ulah nyalahkan karena pengajaran orang lain. Tapi kalau ajaran sendiri, ajaran guru kita, terus ada yang berubah-ubah, terus kita, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Buku ini ajaran para sahabat mulai dirubah-rubah, ditambah-tambah, kemudian kita biarkan, sama saja kita tidak berkhidmat kepada guru. Jangan terus kembali ke tanbih, pula nyalahkan pengajaran orang lain. Nah,
Ini ajaran TGN yang harus kita lestarikan. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak berpikir sampai ke sana. Maka kita harus selalu saling menguatkan satu sama lain, yaitu dengan berkumpul berjamaah seperti ini. Dan perlu diingat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang bersifat rohani sekarang ini sepi peminatnya. Majelis-majelis yang bersifat rohani yang mendekatkan diri kepada Allah sekarang ini kurang laku dibandingkan majelis-majelis yang di situ ada memenuhi kesenangan duniawi. Khusus untuk majelis-majelis rohani yang bersifat ukhrawi ini sekarang sepi peminatnya. Jadi tidak usah khawatir, karena memang sudah waktunya. Kita diajarkan oleh guru kita amaliyahnya, zikir, kataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Ketika kita berzikir kadang ada yang nggak senang, nggak boleh. Kadang ada yang melarang, kadang ada yang menyalahkan. Tapi kita jangan berkecil hati, karena memang seperti itulah. Orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah sekarang semakin sedikit. Hanya orang-orang pilihan. Makanya di antara sekian banyak ya, jangan khawatir kalau hanya sedikit. Sedikit jumlahnya, tapi pikirnya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Dan berapa kali? Satu kali kita berzikir, pahalanya sama dengan 73 triliun kali kita berzikir. Satu kali kita berzikir kalimat la ilaha illallah, ditarik, diisi dengan zikir khafi, kita hanya ingat kepada Allah. Setiap latifah ini kita isi dengan zikir khafi, kalimat la ilaha illallah dibarengi dengan zikir khafi, maka seluruh badan kita ini akan ikut berzikir. Nilai yang disebut dengan sultanul askar, rajanya zikir, yang mana kalau seluruh badan kita, seluruh tubuh kita ini berzikir, maka zikir kita sepadan dengan 70.000 triliun kali kita berzikir. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ada sel tubuh, ada bakteri. Sel tubuh kita menurut para peneliti kurang lebih 34 sampai 40.000 triliun sel. 30.000 triliun sel sampai 35.000 triliun sel. Jadi sel tubuh yang ada dalam itu banyak sekali, triliunan. Sel tubuh itu bagian tubuh kita yang paling kecil. Kalau baca Al-Qur'annya, bahasa Al-Qur'annya itu dzarrah. Kalau kita beramal sebesar dzarrah, ya akan melihat. Jadi kalau di Al-Qur'an disebutkan sebagai biji sawit, tapi itu artinya bahasanya atom, sel tubuh kita dari bagian terkecil yang tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, ini kurang lebih antara 30 sampai 35 triliun sel tadi. Ini sel tubuh kita. Tapi bukan hanya ada sel tubuh. Dalam diri kita pun ada bakterinya. Kalau makan semangka tidak keluar semangka lagi. Nah, karena di dalam diri kita yang menguraikan. Nah, itulah disebut dengan bakteri-bakteri. Nah, jumlah bakteri itu lebih besar daripada sel tubuhnya. Maka kalau kita mati, dikubur, sel tubuh ini akan dimakan oleh bakteri, terurai sehingga kembali menjadi tanah, kembali kepada asalnya. Tapi dengan zikir tadi, sel tubuh yang ribuan triliun tadi akan ikut berzikir. Karena seluruh tubuh kita berzikir, dan di dalam diri kita pun ada bakterinya. Bakterinya pun ikut berzikir.
berzikir. Jadi sel tubuh kita berzikir, bakteri kita berzikir, dua-duanya berzikir. Maka kalau ahli zikir mati, wafat, meninggal, banyak ditemukan jasadnya. Kenapa? Sel tubuhnya selalu berzikir, bakterinya pun ahli zikir. Kita sama ikhwan harus saling bekerja sama, harus saling akur. Kata para sahabat, sesama ikhwan harus akur. Kalau kita tidak akur, tadi berarti bakteri dan sel tubuhnya belum menjadi ahli zikir. Masya Allah. Jadi zikir kita yang walaupun hanya 1-2 orang, tapi insya Allah pahalanya sangat-sangat luar biasa. Itu baru satu zikir jahat. Begitu pula satu ketuk zikir khafi. Zikir jahatnya tadi dilipat gandakan, zikir khafinya dilipat gandakan. Kali kalau misalnya kita zikir pada surat 165 yang 70 triliunan tadi, kita kalikan 165. Belum lagi zikir khafinya. Begitu kita tunggu ada ya semenit 2 menit zikir khafi, kita kalikan yang 70 triliun tadi. Berapa lama-lama tidak bisa kita hitung. Nah, inilah yang disebut dengan dzikron katsir, zikir yang banyak. Jadi zikir yang banyak itu bukan zikir 10.000, bukan zikir 5.000, bukan zikir 20.000. Itu kecil, sedikit. 10.000 dibandingkan 100.000 banyak mana? 100.000. 100.000 dibandingkan 1 juta banyak 1 juta. 1 juta dibandingkan 1 triliun banyak 1 triliun. Selama itu masih bisa dihitung, itu masih sedikit. Kalau itu masih bisa dihitung, masih sedikit. Tapi yang disebut dengan zikir yang banyak adalah zikir yang tidak bisa dihitung. Saking banyaknya tak terhingga. Duit sama aja Pak. Duit kalau masih bisa dihitung sedikit, ya kan? Buktinya ya sekarang kita nih punya duit 100 juta, banyak banget kan? Banyak kan? Banyak. Tapi yang punya duit miliaran masih korupsi sampai 30 sampai 3.000 triliun, mereka bilang sedikit. Itu bukti bahwa selama masih bisa dihitung itu masih sedikit. Tapi kalau sudah tidak bisa dihitung, itulah yang banyak. Karena saking banyaknya, tapi bukan tidak bisa dihitung karena saking tidak ada. Kalau kita kan zikirnya nggak bisa dihitung, tapi karena memang kosong. Tapi zikir yang banyak adalah zikir yang tidak bisa dihitung. Yaitu zikir yang mana? Yang tadi, yang berzikir kalimat la ilaha illallah, seluruh tubuh kita itu berzikir dibarengi kalimat la ilaha illallahnya dengan ketukan irama zikir khafi, sehingga zikir kita mencapai yang disebut dengan sultanul azkar, rajanya zikir. Itu yang kita amalkan. Zikir para sahabat itu sultan azkar. Yang diajarkan kepada kita itu rajanya zikir. Tinggal kita amalkan, tinggal kita jaga. Tidak usah dimodif-modif, tidak usah ditambah-tambahi. Ikuti saja. Kalau kita menambahi atau mengurangi, maka terlepas kita daripada para sahabat. Artinya amaliyah yang kita amalkan, zikir, khataman, manaqib, sholat dan ziarah ini amaliyah bekas diamalkan oleh para sahabat, yang menghantarkan para sahabat menjadi wali yang mursyid, yang menjadi kekasih Allah, itu dengan mengamalkan amaliyah yang kemudian beliau ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mengamalkan
menambahi atau mengurangi sama saja kita dengan pindah jalan, beda jalan. Sepintas sama tapi berbeda. Walaupun namanya sama. Ini yang kita hati-hati. Jadi dalam belajar thariqah kita pasrahkan saja diri kita kepada guru, panahkan diri kita kepada syekh mursyid kita. Karena panah kita kepada syekh mursyid itu akan menghantarkan kita kepada panah kita. Kalau sudah panah kita kepada syekh mursyid, kemudian kita terus mutaba'ah kepada wali mursyid, kita pun akan dihantarkan untuk bisa bakau kita. Jadi panah syekh itu adalah pintu gerbang kita untuk panah kita. Nah, panah kita itulah pintu gerbang untuk kita sampai kepada bakau kita. Inilah luar biasa dahsyatnya guru kita mengajarkan ilmu yang luar biasa. Jadi tidak heran kalau tadi Tuan Syekh, orang yang menyebut asma Tuan Syekh itu sama dengan menyebut ismul Allah. Beliau para kekasih Allah yang mencapai predikat Sultan Aulia adalah para orang-orang yang bentuknya tidak pernah putus dari melihat Allah. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari beliau guru-guru kita. Mudah-mudahan kita pun selalu dihantarkan oleh guru kita untuk terus dekat dengan Allah, yaitu dengan zikir yang kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyina Allahumma salli